Hai, assalamualaikum. Pagi-pagi gini, saya sekarang ada di FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, Universitas Lampung. Wah, mau ngapain di FEB? Mau kuliah? Udah lulus. Tapi pagi ini kita mau ngobrol, mau nongki bareng dengan dekan, Dr. Nairobi. Beliau itu orangnya keren, awet muda, terus pintar pasti, karena udah jadi dekan kan. Dan kita mau ngobrolin seperti apa sih dia waktu kecilnya. Apa ia mau langsung jadi dosen, apa memang paksa jadi dosen. Terus seputar-seputar hal yang lagi hit lah, kayak minyak goreng juga akan kita bahas. Ya, kita ke ruangan Pak Dekan dulu. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah Ini sehat nih. tahu-tahu langsung duduk berjalan berdampingan sama, saya manggilnya abang sih karena kalau mau manggil bapak kayaknya masih muda. Cuman sekarang jabatannya di fakultas sudah sampai puncak. Alhamdulillah sehat selalu ya. Alhamdulillah. Pak Dekan FEB, Pak Dr. Nairobi. Ini dulu beliau ini dosen saya. Terus dari dulu, nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu nilainya baik. Yang pas-pasan aja bisa dikasih A sama beliau ini. Yang penting mengikuti sistemnya ya. Sistem ya, penting hadir ya Bang ya. Ikuti. Itu komunikasinya baik, itu kan yang paling penting. Iya. Terus Bang dulu memang sudah cita-cita apa mau jadi dosen? Apa karena kepaksa jadi dosen itu Bang? Sebenarnya bukan cita-cita juga, jadi saya itu ikut tes ya. Jadi dosen. Kemudian awalnya nggak diterima saya itu. Langsung di Unila sih di. Di Unila. Oke. Nggak diterima. Kemudian saya kerja di perusahaan kan. Ternyata dipanggil lagi. Ternyata saya itu masuk dalam cadangan. Gitu. Dipanggil lagi suruh memenuhi berkas. Melengkapi berkas gitu ya. Berkas. Saya beruntung sama orang tua saya. Saya udah nyaman kan di perusahaan kan. Ya dalam tanda petik udah penghasilannya udah ada lah gitu ya. Perusahaan apa itu Bang? Dulu namanya Citra Bahana Indonesia, bergerak di bidang leasing gitu. Oke. Ya, terus saya ngomong dengan orang tua ini kayak mana, berunding gitu, mau nggak? Saya ini agak aras-arasan gitu. Tapi kemudian orang tua mau ngomong, ya apa yang mau dicari sih? Saya dulu guru kata ibu saya kan. Nggak jadi guru kan, pengen juga kamu jadi guru gitu loh. Enak loh jadi guru itu. Nah kemudian kita orang tua ngajak kakak-kakak berunding, dijelaskanlah sama mereka bahwa yang dicari itu bukan hanya harta, tapi dicari juga adalah bagaimana kita berperan dalam masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat. Akhirnya saya kira gitu loh, mau gitu kan. Tapi setelah itu hampir 8 bulanan lagi saya masih di perusahaan, karena di sini kan baru masukkan berkas saja, dan dia juga nggak yakin gitu. Nah pada saat keluar rapat lagi kita, karena saya udah sangat nyaman di perusahaan, rapat keluarga lagi untuk menentukan apakah karena saya udah hampir nggak mau gitu lagi ya, karena saya ditawari oleh perusahaan untuk jadi kepala. Udah dapat jabatan pada saat itu ya? Gitu. Mau dikasih ya? Karena tahu saya mau jadi dosen, mereka mau jadikan seperti itu. Tapi ya akhirnya kembali lagi kepada posisi semula. Udah jadi dosen. Dan sebelumnya memang kuliahnya di kampus ekonomi Unila ini atau? Di Unila. Memang lulusan sini ya? Angkatan 85. Selesai tahun 90. Jadi 4 tahun itu waktu itu. Jarang yang 4 tahun masih sama zaman itu kan. Dengan IP 3,1 ya. Jadi ya agak lumayan lah kalau zaman itu prestasinya. 3,1 itu 3,01. 3,01. IPK 3 zaman itu mungkin nilai Tuhan itu Bang ya. Ada bahasa dulu kalau nggak salah kayak gitu. Banyak.
udah cukup ini karena rata-rata kawan-kawan kan dapat 2,75 Iya. udah lumayan. Sudah iya. Dulu begitu lulus langsung masuk perusahaan itu karena naluri aja ya, begitu wisuda cari kerja, tes diterima, kayak masuk perusahaan Saya itu. ngajar dulu pertamanya, ngajar di Semea saya itu. Di Tataan. Ngajar di sana. Ngajar di Semea Kartika gitu. Daripada nganggur saya pikirkan sambil cari kerja. Sebulan saya ngajar, saya diterima di perusahaan gitu, saya kerja gitu kan. Kemudian ada pendaftaran dosen gitu. Saya Ikut lagi. Iya. Oh, enggak. Saya dulu daftar dari dosen karena posisinya tidak diterima tadi, saya Baru ke perusahaan ya. Perusahaan. Kemudian ternyata ada panggilan lagi itu, makanya saya daftar memasukkan berkas aja sebenarnya. Apa yang diminta saya masukkan. Tapi sudah nyaman di perusahaan. Kalau ingat zaman itu, Bang, sama posisi sekarang, nggak nyesel berarti dulu kan ngelepasin perusahaan itu dan jadi dosen kan? Ya enggak lah. Enggak. Malah sebenarnya ada yang ini lagi. Saya baru 1 bulan jadi dosen, kemudian ada panggilan apa namanya di Bukit Asam. Padahal saya nggak pernah melamar di Bukit Asam, berarti apa namanya BUMN ya? BUMN itu, Pak. Iya. Bukit Asam. Oke. Nah itu orang tua nggak usah ini lagi lah, sana apalagi yang mau dicari ini. Padahal sebenarnya kepengen juga gitu kan, kata orang-orang kan Bukit Asam Iya. kan mah gajinya tinggi kan. Betul. Tapi Siap. ya ikut orang tua aja lah, udahlah. Oh iya. Ternyata mungkin itulah berkahnya ya, orang tua kan wawasan mungkin lebih jauh lah dibandingkan kita yang masih muda gitu. Iya. Bang, berarti memang di keluarga besarnya Abang ini memang sejak dulu udah dibiasakan, artinya ada musyawarah untuk memutuskan sesuatu itu, meskipun informal mungkin atau apa, memang udah biasa ngobrol dulu bareng-bareng. Gitu. Dan memang keluarga saya ini kebetulan karena ibu guru ya, guru yang kemudian tidak boleh jadi guru oleh bapak saya karena gajinya kecil, kata bapak saya aja yang cukup lah kerja jadi tentara gitu. Padahal tentara juga gajinya kecil sekali. Tapi wawasan ibu ini membuat kita agak berbeda. Kami itu utama sekali ketika kami mau sekolah, itu utama sekali. Tidak ada kata tidak bagi kami kalau kita tentang biaya sekolah. Ketika kita mau ujian itu, ibu itu selalu menyiapkan makanan yang terbaik. Makanan yang disiapkan betul. Pulpen disiapkan 2, pensil disiapkan 2, semua disiapkan. Itulah kelebihan kami, sehingga ketika kita ujian, kami itu sudah siap. Ibu itu selalu mengatakan tidak ada kata tidak siap ketika ujian karena sudah ada jadwalnya. Dan itu sudah dari SD udah kayak begitu ya, Bang ya? Udah disiapin semua kayak gitu ya? Iya. Jadi kalau kita mau ujian itu kita bahagia sekali karena yang biasanya nggak pernah makan daging, nggak pernah makan telur, itu akan disiapkan itu. Supaya itu semangat gitu loh. Itu kelebihan dari orang tua saya di dalam pendidikan. Makanya saya agak aneh, heran kalau kemudian orang mengatakan bisa nggak ada uang untuk SPP, nggak ada uang untuk yang lainnya, karena kami lebih susah sebenarnya. Kehidupan kami lebih susah, tapi orang tua saya itu cuma bilang kapan waktunya, tolong bilang. Mungkin mereka itu sampai terjadi ya cerita. Bapak saya sampai cerita. Bapak saya itu ngutang saking dengan Kemendan, dan Kemendan itu sampai ngomong, sudahlah. Nah, bapak saya kan Saibi, sudahlah Saibi, kalau memang kamu tidak mampu mulain anak, ngapain kamu kuliah anak, biarin aja anak tamat SMA biar terus cari kerja gitu. Tapi kemudian ibu saya mengatakan, udah, saya yang cari duit, saya yang cari pinjaman dalam rangka untuk anak kita itu jangan sampai pernah ada susah ketika dia sekolah. Saya nggak pernah, walaupun orang tua saya susah gitu, saya nggak pernah gitu. Ada kesusahan di masalah SPP, di masalah paling kita baju aja gitu. Waktu kuliah dulu saya celana cuma 3 itu. Kaos cuma terbatas, kos gitu ya. Jadi sebenarnya mencicipi juga bahwa posisi saat belajar itu memang nggak artinya duit itu susah juga gitu ya. Susah, jelas. Saya nggak bisa ngikuti orang lain gitu. Kami itu nggak pernah punya sepeda. Kami itu nggak punya motor. Padahal bapak saya kalaupun namanya tentara harusnya bisa lah ya, tapi kami nggak pernah gitu. Saya nggak pernah nyicipin punya sepeda itu, saya nggak pernah nyicipin. Karena anak banyak, kerjaan saya itu metik cengkeh. Itu di mana itu, Bang? Di Tataan. Di Tataan ya? Di Sukmahilang, Bukit Sukmahilang di Tataan itu kerjaan saya metik cengkeh setiap ini. Pulang kita ngambil kayu gitu ya. Tugas saya itu nyari ini sayur, kangkung.
kemudian jantung pisang, kemudian pakis, kemudian genjer. Itu juga udah biasa, saya masih kecil itu cari ikan itu biasa. Jadi kami punya soakan itu, soakan itu di pinggir sungai. Ada kita buat soakan gitu ya, bolongan. Kemudian nanti seminggu sekali kita tutup, saya tutup, kemudian kita ini cari ikan seperti itu, mancing grogoh ikan itu udah biasa. Jadi kalau ikan itu supaya misalkan kita supaya bisa rame-rame, ikannya cuma dapat 2, kita bakar kan kalau pas lagi nggak ada minyak, kemudian cari cabai banyak-banyak, diulek aja, jadi kan bareng-bareng itu makan itu. Jadi udah biasa lah. Susah itu bagi saya udah biasa, termasuk odol. Odol itu saya ada kadang-kala sama ini lagi nggak ada betul odol, ya udah cari odol yang masih ketutup itu kan, bekasan di tempat sampah itu, kemudian kita lihat kalau masih bersih ya udah kita potongin pakai ya gitulah namanya. Kalau orang susah nggak kreatif ya susah, semakin susah. Maka kalau orang susah itu harus kreatif, berpikirnya bagaimana bisa membantu orang tua meringankan beban itu. Kira cuma gitu aja. Jadi memang sudah terbiasa dan terlatih untuk bertahan dan kreatif akhirnya. Karena saya anak laki tua. Ya. Kalau di adat saya orang Palembang itu anak laki tua itu ya dia harus bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Ya mungkin melihatnya saya seperti ini, saya dulu ngangkat kayu besar gitu ya, ngampak, itu biasa. Udah biasa. Nggak kebayang bakal jadi dekan kayak gini ya bang? Nggak kebayang. Boro-boro. Terus mau kemana-mana udah keren sekarang nggak kebayang. Nggak kebayang lah. Artinya perjuangan. Ya bayangin aja motor ya. aja, sepeda aja saya nggak pernah. Saya pernah punya SMP itu dipinjemin sepeda sama kakak gitu ya, Ya. kakak sepupu. Kemudian ya itulah bangganya cuman itu. Nggak lama kemudian ditarik lagi karena sepeda itu ternyata sepeda dinas gitu. Kakak itu penyuluh pertanian. Oh, yang harus dikembalikan. iya.